Dakwah dimulai Nabi Muhammad SAW dengan tauhid dan akhlak. Sebelum syariat sholat turun, sebelum syariat puasa turun, sebelum syariat jihad turun, sebelum syariat sholat Jumat turun, sebelum syariat lainnya turun, dan sebelum di khamar diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi itu berdakwah dan para sahabatnya dengan tauhid dan akhlak. Tauhid dan akhlak. Tauhid dan akhlak. Dan tidak sedikit orang-orang yang tertarik masuk Islam justru bukan dari bab ilmiah, tapi dari bab akhlaqiyah, bab khuluq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Islam berhasil, umat Islam terdahulu berhasil menarik dunia untuk Islam dengan akhlakul karimah. Dan kemenangan yang sangat menang ketika Nabi Muhammad menaklukkan kota Mekah bukanlah ketika Nabi Muhammad berhasil mengalahkan dan mematahkan Quraisy, tapi justru ketika beliau memaafkan. Orang tertarik. Dan penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam karena melihat akhlak Rasul yang luar biasa. Belasan tahun, 13 tahun di Mekah, dicaci, dimaki, dihina, ingin dibunuh, dikeroyok, dipukuli, ditaruh kotoran unta di atas kepala beliau ketika sholat, ditaruh plasenta dari unta yang baru saja melahirkan anaknya, diambil plasentanya, ditaruh di atas kepala Nabi yang sedang sholat. Ingin dibunuh, dicari-cari untuk dibunuh, sampai akhirnya beliau hijrah setelah 13 tahun ke Mekah. Itu pun tidak berhenti, Quraisy memerangi, ingin membunuh Nabi SAW. Giliran Nabi Muhammad sukses menguasai Mekah, bukannya membalas dendam, tapi memaafkan. Idhabu fa antum mutlaqa, pergilah kemana kalian mau pergi, semua kalian bebas, tak seorang pun yang akan jadi budak hari ini. Itu yang membuat mereka tergugah. Saatnya bisa membalas dendam, Nabi sedikit pun tidak punya dendam. Hati beliau bersih, hati beliau bening. Yang beliau inginkan adalah hidayatul khalq. Maka perhatikan wahai ahlu sunnah, perhatikan tauhid anda dan akhlak anda sebelum anda memperhatikan ibadah anda sendiri. Dan kita sering dikomplain dalam akhlak. Akan tapi kita yakin itu hanya ada oknum-oknum tertentu yang belum pandai membenahi akhlaknya. Dan kita yakin orang yang komplain tidak melihat yang lain yang berakhlak. Ada orang-orang yang berakhlak mulia, dan ada juga orang-orang yang belum berbenah akhlaknya. Maka kita mengajak yang belum berbenah akhlak, benahi akhlak. Benahi akhlak. Rasulullah SAW memulai dakwah Islam ini dan membuat orang tertarik kepada Islam yang mulia ini dengan tauhid dan akhlak. Setelah itu baru kemudian syariat Islam sedikit demi sedikit turun.